Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Muhammad Arfan Muammar, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Islam, yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa S2 Pendidikan Islam kelas P2K UM Surabaya. Izinkan kami pada kesempatan kali ini memaparkan terkait tentang topik-topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Sebelum membahas terkait tentang topik-topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Penelitian kuantitatif sebagian besar dilakukan dengan menggunakan metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari studi penelitian. Dalam metode penelitian ini, para peneliti dan ahli statistik menggunakan kerangka kerja matematika dan teori-teori yang berkaitan dengan kuantitas yang dipertanyakan. Jadi, kalau berbicara tentang penelitian kuantitatif, maka identik dalam pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan teknik statistik atau matematika. Nah, tujuan dari penelitian kuantitatif itu sendiri adalah pertama, untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan kuantitatif. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menentukan hubungan antara variabel dalam sebuah populasi. Desain penelitian kuantitatif ada dua macam, yaitu deskriptif dan eksperimental. Studi kuantitatif deskriptif melakukan pengukuran hanya sekali. Artinya, relasi antara variabel yang diselidiki hanya berlangsung sekali. Sedangkan studi eksperimental melakukan pengukuran antara variabel pada sebelum dan sesudahnya untuk melihat hubungan sebab akibat dari fenomena yang diteliti. Selanjutnya, alur penelitian kuantitatif. Proses penelitian kuantitatif menurut Braiman dalam bukunya adalah dimulai dari teori hipotesis, research design, memilih research site, memilih subjek atau responden research, mengumpulkan data dan menuliskan kesimpulan untuk kemudian kembali menjadi awal dari segalanya. Topik-topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Selanjutnya kita masuk pada poin dari pembahasan ini. Nah, di sini kami mencoba untuk menampilkan beberapa topik-topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam yang pernah diangkat di kalangan mahasiswa S2 dalam tesisnya. Yang pertama, tanggapan guru pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaan supervisi oleh penilik pendidikan agama Islam, hubungannya dengan kemampuan mereka menerapkan strategi belajar mengajar bidang studi PAI di titik-titik. Yang kedua, tanggapan siswa terhadap guru pendidikan agama Islam yang merangkap kepala sekolah, hubungannya dengan prestasi belajar mereka pada mata pelajaran PAI di titik-titik. Nah, kenapa kalau kita perhatikan di sini kan variabel pertama adalah tanggapan guru, tanggapan siswa. Berarti kan di sini kita menggunakan bisa menggunakan angket gitu untuk mengumpulkan datanya. Lalu kemudian kita bandingkan menggunakan statistik. Selanjutnya, tanggapan siswa terhadap penggunaan media komputer dalam mempelajari PAI, hubungannya dengan motivasi belajar mereka pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di titik-titik. Lalu selanjutnya, sikap siswa terhadap perilaku guru dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam, hubungannya dengan prestasi belajar siswa dalam bidang studi PAI di titik-titik.
Lalu aktivitas siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler pendidikan agama Islam hubungannya dengan prestasi kognitif mereka pada pelajaran PAI di titik-titik. Selanjutnya, tanggapan guru pendidikan agama Islam terhadap pelaksanaan supervisi oleh pendidik pendidikan agama Islam hubungannya dengan kemampuan mereka menerapkan strategi belajar mengajar bidang studi PAI di titik-titik. Selanjutnya, tanggapan siswa terhadap guru pendidikan agama Islam yang merangkap kepala sekolah hubungannya dengan prestasi belajar mereka pada mata pelajaran PAI di titik-titik. Selanjutnya, tanggapan siswa terhadap penggunaan media komputer dalam mempelajari PAI hubungannya dengan motivasi belajar mereka pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di titik-titik. Lalu ada juga sikap siswa terhadap perilaku guru dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam hubungannya dengan prestasi belajar siswa dalam bidang studi PAI di titik-titik. Selanjutnya, aktivitas siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler pendidikan agama Islam hubungannya dengan prestasi kognitif mereka pada pelajaran PAI di titik-titik. Selanjutnya, analisis strategi kepala sekolah sebagai supervisor atau supervisi pendidikan dalam membina dalam meningkatkan profesionalitas guru. Selanjutnya, analisis strategi guru dalam proses belajar mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, dampak adanya pola kepemimpinan orang tua terhadap akhlak anak. Selanjutnya, analisis terhadap hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa mata pelajaran PAI. Nah, inilah beberapa topik-topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam yang mungkin dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan mahasiswa S2 Pendidikan Islam kelas P2K yang saat ini sedang ingin menyelesaikan tesisnya. Tapi kami rasa dari masing-masing mahasiswa sudah mengajukan judul ke Bapak Dr. Muhammad Arfan. Ya, setidaknya ini dapat menambah pengetahuan kita tentang apa saja sih topik-topik kuantitatif atau topik-topik penelitian kuantitatif dalam pendidikan Islam. Mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.